Baik pemirsa, untuk mengetahui secara lebih lanjut terkait update kasus staycation di Cikarang ini, saat ini kita sudah terhubung dengan kuasa hukum dari korban. Ya, ada Bang Alin Kosasi. Selamat siang Bang Alin. Nah, selamat siang, Mbak. Ya, Baik, Bang Alin saat ini menjadi kuasa hukum ya dari korban AD. Benar ya Bang Alin ya? benar, benar, benar. Oke, dari kasus viralnya staycation di Cikarang ini Bang Alin, seperti apa nih update kasus staycation tersebut? Untuk update sendiri dari kasus tersebut, sekarang kan lagi ramai-ramainya ya di media sosial ataupun dari media-media yang lain. Untuk saat ini, terupdate untuk kasus ini, kita masih melakukan pembukaan dari posko-posko untuk pengaduan-pengaduan yang lain. Tapi untuk kasus Ade sendiri, kita udah melaporkan kepada Polres Bekasi. Mungkin begitu, Pak. Kondisi dari korban AD tersebut atas kejadian yang telah Ya, halo? Oke, Bang Alin, oke saya ulang lagi pertanyaannya. Jadi dari kasus yang telah menimpa korban AD, Bang Alin, seperti apa kondisi korban saat ini? Oh, untuk kondisi korban saat ini, korban sendiri sekarang kesehatannya agak menurun, mungkin karena shock dengan kejadian-kejadian yang menimpanya. Oke, jadi mengalami trauma ya, Bang Alin ya, Trauma, dari ya. kasus yang menimpa korban tersebut. Namun untuk update terkini, apakah korban sudah melaporkan kepada pihak berwajib terkait terlapor atau pelaku yang telah melecehkan korban tersebut? Ya. Untuk Ade sendiri, kebetulan kemarin kita udah melakukan pelaporan ya kepada pihak kepolisian di Polres Bekasi. Kemarin kita udah melaporkan Mhm. terkait kasus pelecehan kekerasan seksual. Berarti saat ini sudah ada pihak terlapor ya? Maksudnya Udah yang ada, udah menjadi ada. tersangka dari kasus tersebut sudah ada ya Bang Alin ya? Udah ada, udah ada. Ya. Oke, untuk pelaku sendiri Bang Alin, ini kira-kira dikenakan pasal pidana berapa nih yang menjerat dari pelaku apa ya, tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini? Dari hasil bukti-bukti yang kita dapat ya dari korban, kita sekarang udah melaporkan ada dua pasal ya. Pasal yang pertama itu terkait eh, pasal tentang TPKS ya, pasal 5 Mhm. Undang-Undang 12 tahun 2022, junto pasal 33 33 KUHP, 335 KUHP. Jadi sudah dipastikan ya, maksudnya sudah dituntut dengan kedua pasal tersebut ya Bang Alin ya? Iya, iya, iya. Iya, betul. Dari keterangan korban sendiri, Bang Alin, apakah ada korban-korban lain nih selain korban Ade itu sendiri nih, Bang Alin? Untuk saat ini kita terus menggali ya. Kebetulan untuk saat ini kita secara intens dengan korban sendiri terkait korban apakah ada korban baru. Mungkin untuk saat ini sebenarnya udah ada, kita udah mengetahui korban baru. Cuman setelah kita klarifikasi untuk korban berikutnya itu belum mau untuk speak up. Mungkin itu informasi untuk saat ini. Baik, karena mungkin ini salah satu kasus yang lumayan privacy ya, Bang Alin ya. Jadi mungkin masih ada Iya, beberapa korban yang belum berani untuk speak up, betul ya. iya, Nah, kalau iya. boleh saya tanya ini ya Bang Alin ya, dari pelaku itu sendiri inisialnya apa sih Bang Alin dan juga jabatan dari pelaku tersebut itu apa Bang Alin? Untuk inisial pelaku sendiri berinisial B ya. Mm-mm. Ya, jabatannya sebagai manajer di perusahaan tersebut. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, dari kasus tersebut, saat ini korban AD itu sendiri, Bang Alin, apakah sudah dikeluarkan dari perusahaan atau bagaimana nih yang dilakukan oleh perusahaan terkait kasus yang diderita oleh korban AD itu sendiri? Untuk kasus terkait masalah di ketenagakerjaan sendiri, ada ini kan berakhir di tanggal 13 Mei infonya ini. Tapi untuk dari kemarin kita dari masa melaporkan dari ke pihak kepolisian, ada ini udah nggak masuk mungkin. Itu untuk saat update saat ini, Pak. Karena Oke, dia udah berarti tahu karena setelah tidak maunya diajak untuk jalan, hmm, dia udah mendengar bahwa ada atasannya itu mengatakan bahwa dia akan dihabiskan kontrak. Jadi adanya ini
sebagai ada bentuk putus asa gitu untuk melanjutkan kerja kembali. Oke, seperti itu Bang Alin. Oke Bang Alin, karena ini kasusnya nih lagi happening banget ya Bang Alin. Terutama ini nih sangat rawan sekali sepertinya kejadian-kejadian seperti ini terhadap karyawati-karyawati. Mungkin bukan hanya terjadi di Cikarang. Ya Bang Alin ya, bisa jadi nih. Nah, untuk Bang Alin sendiri ada nggak pesan-pesan yang dapat Bang Alin sampaikan nih kepada perempuan khususnya nih, seorang karyawati di perusahaan apabila mendapatkan perlakuan seperti itu dari atasannya, ini apa yang harus kita lakukan nih Bang Alin? Oke, mungkin pesan-pesannya kepada karyawati atau karyawan di perusahaan-perusahaan khususnya perempuan-perempuan yang bekerja di perusahaan-perusahaan, kalau mendapatkan bentuk kekerasan ya baik dari asusila ataupun kekerasan yang lain, kalau bisa mengadukan secepat mungkin ke dinas terkait baik dari Disnaker ataupun ke Pemda, atau bisa mungkin nanti menghubungi dari posko-posko pengaduan. Karena kami sendiri nanti dari kuasa hukum akan membuka posko khusus untuk pengaduan para perempuan. Mungkin begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bang Alin, itu sangat membantu kami sekali terutama kaum perempuan ya. Karena mungkin saat ini banyak sekali kejadian-kejadian yang dapat melecehkan kaum perempuan. Dan untuk Bang Alin beserta para tim, selamat bertugas, semoga kasus ini cepat selesai dan mendapatkan titik terang terutama bagi korban ya Bang Alin ya. Oke. Oke, Ya, terima kasih Bang Alin dan selamat menjalankan kembali perjalanannya ini ya Bang Alin, hati-hati di jalan. Oke, siap. Baik pemirsa, itu dia tadi wawancara kita dengan kuasa hukum dari korban AD. Dan setelah ini kami akan jeda kembali karena akan ada informasi lainnya untuk Anda dan informasi dari mancanegara. Tetaplah di Berita Siang.